warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang mulia, Dewan Pimpinan Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengucapkan selamat bergabung kepada Anda melalui studio proyek pelayan Dua Tanah Suci untuk terjemah langsung khutbah Al-Haramain dan khutbah Arafah. Dan begitu juga kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung pada musim haji ini setiap pukul 10.30 pagi melalui gelombang FM dan platform Manaratul Haramain. Program musim haji tahun ini akan menyajikan kajian seputar hukum-hukum dan hikmah serta pelajaran dari ibadah haji dengan 10 bahasa dunia. Tetaplah bersama kami dalam program siar langsung ini. Semoga Allah senantiasa menerima ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara seiman yang mengikuti radio Masjidil Haram pada saat ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan usia hingga usia kita sampai pada saat yang mulia, pada waktu yang sangat agung. Pada saat ini kita berada pada bulan haram, dan yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, di antara bulan-bulan haram. Dan tepatnya pada hari ini 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, hari yang paling agung dari seluruh ataupun dari hari-hari sepanjang tahun. Sudah kita ketahui bersama bahwa haji adalah ibadah yang amat mulia. Ibadah haji adalah bagian dari rukun Islam bagi orang yang mampu menunaikannya. Keutamaan haji banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq." Para ahli tafsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah yang mulia bersama anak beliau Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim memerintahkan sesuai yang terdapat dalam ayat ini. Maknanya adalah, serulah manusia supaya mereka datang menunaikan ibadah haji. Mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menaiki unta-unta yang kurus. Mereka datang dari seluruh penjuru yang jauh. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan bahwa wa ma yablughu sauti, suara saya tidak akan sampai kepada mereka. Lalu Allah firmankan, alaikal adanu wa alainal balak. Seru mereka, tetapi kami akan menyampaikan suara Anda kepada seluruh alam. Ya, seperti itu kira-kira. Lalu Nabi Ibrahim AS menyeru manusia seraya mengucapkan, ala inna rabbakum qad bana lakum baita wa kataba alaikumul hajja ilal bait fa'ajibu rabbakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membangun tempat ibadah untuk kalian dan mewajibkan haji kepada kalian ke Baitullah. Maka perkenankanlah seruan Tuhan kalian. Lalu semua yang mendengar akan dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan ibadah haji. Fa'ajabahu kullu man kana yahujju min aslabil aba wa arhamil ummahat. Semua yang Allah tuliskan untuk menunaikan ibadah haji dalam hidupnya, semua mendengar dan merespon, menjawab seruan Nabi Ibrahim alaihissalam, baik yang berada di tulang sulbi
laki-laki ataupun di rahim ibu-ibu. Mereka menjawab semuanya dengan ucapan talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik. Yang artinya, ya Allah, kami penuhi panggilanmu, kami penuhi panggilanmu. Dan alhamdulillah, jika kita termasuk yang Allah tuliskan untuk menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji memiliki keutamaan yang sangat banyak, memiliki keutamaan yang tiada terkira, tiada terhingga. Dan pada kesempatan ini kita sebutkan beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang fadilah ibadah haji. Salah satunya adalah bahwa haji merupakan amalan yang paling afdol. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW pernah ditanya, amalan apa yang paling afdol? Beliau SAW menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Dan fadilah yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, bahwa haji, jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa, tidak bercampur dengan syirik dan maksiat, maka balasannya adalah surga. Rasulullah SAW bersabda, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Salah seorang dari ulama mengkomentari hadis Rasulullah SAW ini, yang dimaksud dalam hadis ini adalah tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Bahwasanya haji mabrur tidak cukup jika pelakunya dihapuskan sebagian kesalahannya, bahkan ia memang pantas untuk masuk surga. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli surga, kedua orang tua kita, keluarga kita, dan orang yang kita cintai dalam hidup kita. Dan seterusnya, haji termasuk jihad di jalan Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, wahai Rasulullah, kami melihat bahwa jihad adalah amalan yang paling afdol. Apakah berarti kami harus berjihad? Tapi apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Jawab Nabi SAW. Karena haji tentunya memerlukan tenaga, memerlukan fisik yang sehat, dan begitu juga biaya. Bahkan haji ini merupakan dianggap jihad khusus bagi wanita, sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Keutamaan berikutnya, haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, man hajja lillah falam yarfuth walam yabsuk raji'a ka yaum waladathu ummuh. Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata jorok atau tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Dan ini juga yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bahwa bulan-bulan haji itu adalah pelaksanaan haji itu
dilaksanakan pada bulan-bulan yang dimaklumi, yang diketahui bersama. Siapa yang telah menetapkan niat untuk menunaikan ibadah haji, maka tidak boleh lagi berkata-kata jorok, berkata-kata kotor, tidak boleh melakukan kefasikan ataupun berbuat maksiat, dan tidak boleh bertengkar. Dan hal-hal tersebut seharusnya dihindari, khususnya setelah berniat untuk menunaikan ibadah haji. Dan waktu itu hanya sebentar sebenarnya, sejak mulai berniat. Kalau katakanlah itu dari hari 8, ataupun barangkali kalau jamaah secara umum, khususnya jamaah kita dari Asia, biasanya akan dibawa langsung ke Arafah pada malam Arafah, atau barangkali mulai dari 8 Zulhijjah, tanggal 8 Zulhijjah, petang hari, ataupun sampai malamnya, ataupun sampai besoknya. Jadi kalau kita lihat pelaksanaan ibadah haji itu hanya beberapa saat saja, beberapa jam. Mungkin 24 jam kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji, lebih kurang. Maka dalam waktu yang singkat itu, seharusnya kita usahakan untuk menjaga anggota badan kita, ya lidah kita, tindakan kita semuanya, agar kita dapat mencapai haji yang mabrur. Seterusnya disampaikan Rasulullah SAW bahwa haji akan menghilangkan kefakiran, kemiskinan, dan dosa-dosa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, ikutkanlah umrah kepada haji. Dan juga sebaliknya, tidak boleh juga sebagaimana dikatakan para ulama. Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana pembakaran ataupun api menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Nah, di sini kita lihat salah satu keutamaan haji itu menghilangkan kefakiran, kemiskinan, dan dosa-dosa. Dan sebagaimana dikatakan ulama, sebagaimana sedekah itu menghilangkan kefakiran, ya. Apabila seseorang disulitkan rezekinya, disempitkan rezekinya, maka disarankan supaya memperbanyak sedekah. Dengan sedekah itu, dengan izin Allah, rezekinya akan dimudahkan, diluaskan. Nah, begitu juga dalam keutamaan haji yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, bahwa haji, ya, mengikutkan haji dan umroh kepada umroh atau sebaliknya itu menghilangkan kemiskinan, fakiran, dan dosa-dosa. Seterusnya, haji salah satunya adalah keutamaannya, orang yang berhaji adalah tamu Allah. Nah, ini kemuliaan yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang diizinkan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Tidak ada perjalanan ke seluruh dunia ini, kemanapun kita musafir atau mengadakan perjalanan, yang kita mendapat gelar predikat sebagai tamu Allah. Nah, ini keistimewaan menunaikan ibadah haji di Baitullah. Rasulullah SAW bersabda, Al-Ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluh fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Nah, inilah yang begitu luar biasa pahala dari berhaji. Semoga kita pun termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi tamunya di rumahnya. Semoga kita dapat mempersiapkan ibadah tersebut dengan kematangan fisik yang kuat dan rezeki yang halal. Dan semoga Allah mengurniakan kita haji yang mabrur, yang tidak ada balasan selain surga. Dan khususnya saudara kita yang berada di tanah suci pada saat ini, semoga dimudahkan ibadah haji dan mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sekian kebersamaan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi insyaallah besok di waktu yang sama pukul 10.30 pagi di program musim haji
1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.